Oke, selanjutnya nomor kedua atau soal kedua. Datanya bisa kita download di sini. Itu datanya ini. Datanya merupakan arrhythmia dataset. Karakteristik datanya itu multivariate. Jumlah datanya ada 452. Jumlah atributnya 279. Data ini merupakan data kehadiran atau data penderita kardiak aritmia. Datanya ada 279 atribut, di mana 206-nya merupakan linear value dan sisanya adalah nominal. Jadi tadi kan ada 279 kolom atau atribut. Jadi atribut yang pertama itu berupa age, kedua itu sex, ketiga itu height, keempat itu weight, kelima itu KRS duration, dan seterusnya sampai 279. Kita langsung masuk ke soalnya aja ya. Pertama kita penjelasan data dan analisis data. Apa aja isi data-datanya. Kita masuk ke codingannya. Jadi pertama-tama kita read dulu datanya. Berbeda dengan data yang tadi, datanya ini udah berbentuk .data, jadi tinggal jalankan perintah read table aja. Sudah jalan. Dan ini datanya itu dipisahkan oleh koma. Jadi setiap kolom itu datanya dipisahkan oleh koma. Jadi separatornya kita buat koma. Kita bisa melihat datanya. Nah ini. Jadi 1 ini age, 2 ini apa tadi itu, ketiga ini itu, sampai kolom ke 279. Kemudian kita juga bisa melihat tipe datanya yang di sini. Tipe datanya apa aja. Kita juga bisa melihat summary-nya, kita bisa melihat mean, first quartile, median dari tiap-tiap datanya. Kemudian kalau kita ingin melihat plotnya, bisa kita jalankan plot my data ini. Ini ada error, figure margins too large, kebesaran, jadi kita lewatkan saja. Kemudian karena tadi di data kolom 11 sampai 15 itu dia berbentuk karakter, itu akan bermasalah saat kita membuat decision tree nanti. Jadi kita harus ubah ke vektor atau ke numerik juga bisa. Sudah, kemudian kita akan klasifikasi SVM menggunakan package kernel lab. Kalau belum install, tinggal install dengan menggunakan perintah ini. Kemudian kita tinggal install aja kernel-lab-nya dan jalankan library kernel-lab-nya. Sudah jalan. Kemudian kita akan partisi data untuk training 80% dan tes 20%. Sama seperti soal sebelumnya, kita set sheet dulu agar datanya tidak berubah-ubah. Kemudian kita mulai jalankan perintah untuk partisinya. Jadi ini ada 80% training, 20% data tes. Jalankan, kemudian buat indeks yang pertama itu training dan indeks yang kedua itu testing. Sudah. Kemudian baru kita buat model SVM-nya menggunakan fungsi KSVM dari library kernel-lab. Jalankan ini. Jadi ini fungsinya KSVM. Video 80 ini artinya kolom hasilnya di 280. Data yang kita gunakan data train tadi yang ini. Terus kernel ini kelas kernelnya kita gunain apa? Di sini saya menggunakan vanilla dot. Sebenarnya ada banyak kelas kernelnya nih. Ada rbf dot, poly dot dan lain-lain. Tapi sini saya menggunakan vanilla dot atau linear kernel. Kemudian ini C itu buat ini scale-nya. Jadi scale itu digunakan agar penyebaran data atau range datanya itu tidak terlalu jauh gitu. Jadi datanya masih bagus, cakep. Dan defaultnya C itu 1. Ini udah selesai jalannya tadi, terus kita jalanin aja perintah ini my data underscore KSVM untuk melihat hasilnya.
Jadi ini model model SVM-nya. Ini type-nya itu regression, epsilon 0,1, C-nya 1. Terus tadi fungsi kernel yang kita gunakan tuh linear kernel function atau vanilla. Terus number of support vector dari data ini terhadap function itu ada 361. Terus objective function value-nya minus 502 dan training error 8,26. Nah ini semakin kecil training errornya berarti model SVM-nya semakin bagus. Kemudian setelah kita membuat model SVM-nya, kita akan uji datanya. Ini sama kayak tadi, sebelumnya soal pertama, bedanya kita menggunakan model SVM ini. Terus kita lihat tabelnya, nah ini tabelnya. Dan ini akurasinya. Nah ini sepertinya ada kesalahan dalam pengolahan data yang saya lakukan, karena akurasinya 0. Mungkin di bagian sini, kayak vektor ini, seharusnya kita buat numerik semua, cuman sebelumnya sudah saya mencoba membuat jadi numerik, tapi selalu error dan tidak bisa. Jadi harus numerik kalau mau akurasinya tidak 0. Karena seharusnya akurasinya memang tidak 0. Pasti akurasinya setidaknya 50% untuk data trainingnya. Kemudian kita lanjut ke uji data testnya. Ya, ini tabelnya. Dan sama seperti yang data training tadi, data testingnya akurasinya 0 juga, karena mungkin ada kesalahan oleh saya dalam pengolahan datanya. Selanjutnya nomor 3 itu kita disuruh fitur seleksi dengan Boruta. Jadi Boruta itu merupakan suatu library yang kita gunakan untuk melakukan selection feature. Pertama-tama kita install dulu package Borutanya. Kalau udah, lanjut kita cek library Borutanya. Udah ada apa belum? Nah udah. Kemudian kita jalankan perintah function Borutanya untuk membuat fitur selection. Di sini kolom hasilnya sama kayak tadi. Terus data yang kita gunakan tuh namanya my data kita tadi. Terus terus ini berapa kali kita mau menjalankan perintah Boruta ini. Jadi sini saya jalankan 2 kali biar datanya itu lebih akurat dan lebih bagus. Sekali juga bisa sebenarnya. Jadi iterasinya lebih dikit kalau sekali dan lebih cepat juga prosesnya. Ini sedang berjalan nih. Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai.
Oke, sudah selesai berutanya. Kemudian kita bisa melihat plotnya dengan menjalankan perintah ini. Nah, ini plot berutanya atau plot feature selectionnya. Dan kita bisa melihat kolom atau data mana aja atau atribut mana aja yang di confirm, rejected ataupun tentatif sini. Tuh. Jadi 90 confirm, 1 confirm, 92 rejected dan seterusnya. Tapi ini kan banyak nih. Kita bisa melihat yang confirm aja dengan menjalankan perintah ini. Oh, ini kurang tutup. Nah, ini. Jadi yang confirm ini kolom V1, V5 dan seterusnya. Dan kalau mau lihat kolom mana aja yang confirm dan tentatif, kita jalankan yang get non rejected ini. Jadi ini semua kolom yang confirm dan tentatif. Jadi yang reject nggak masuk sini. Sedangkan yang ini kan cuma confirm doang yang masuk. Yang ini confirm dan tentatif yang masuk. Dan terus soalnya disuruh prediksi training dan analisis akurasi training dari fitur penting dan tentatif. Penting itu confirm berarti. Terus ini testing, terus ini seperti tipe nih ya, training mungkin training fitur penting dan testing fitur penting. Oke, sebelum itu ini kan masih berupa value nih, kita harus buat suatu modelnya. Jadi kita sini menggunakan model decision tree. Yang ini itu buat model yang penting dan tentatif. Yang ini buat model yang penting saja. Kita jalankan. Kita lihat plotnya. Nah, ini decision tree-nya. Dari penting dan tentatif. Dari fitur yang penting dan tentatif. Kita jalankan ini buat yang fitur penting aja. Nah, ini decision tree buat fitur yang penting aja. Ini mulai lebih jelas di zoom. Nah, ini decision tree-nya. Kemudian setelah kita buat modelnya, kita bisa lanjut untuk uji training data fitur penting dan tentatif dulu. Jadi sama seperti soal nomor 1, kita masih menggunakan fungsi predict, tapi datanya kita gunakan yang decision tree tadi, yang fitur penting dan tentatif, dan menggunakan data train. Kita jalankan, dan kita lihat tabelnya. Nah, ini tabelnya dari prediksi prediksi uji training data fitur penting dan tentatif dibandingkan dengan data training yang tadi. Sini akurasinya sama seperti yang sebelumnya tadi, karena ada kesalahan pengolahan data dari saya dan saya juga bingung salahnya di mana, sepertinya yang di S vector tadi. Jadi ini akurasi 0, harusnya nggak 0, harusnya untuk training biasanya 50% setidaknya. Terus untuk uji testing data fitur penting dan tentatif sama seperti sebelumnya, tapi bedanya sini kita menggunakan data test bukan data train. Kita jalankan aja, jalankan tabelnya. Nah, ini tabel berbeda kan. Nah, data yang digunakan berbeda. Terus untuk akurasi masih sama juga seperti tadi. Kita lanjut untuk uji training data fitur penting. Jadi perbedaan dari sebelumnya ini kita menggunakan model yang confirm, yang penting aja. Terus pertama kita coba dengan menggunakan data yang train. Tabelnya ini, nah ini berbedakan sama yang confirm dan tentatif tadi. Nah, ini kan 188 nih. So, ini juga 2,6 bla 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 prediksinya. Ini 1,18, ini 85. Berbeda. Jadi kalau modelnya beda, hasil prediksi juga pasti beda. Terus untuk akurasinya juga masih sama 0 karena ada kesalahan.
Selanjutnya kita akan uji testing data fitur penting. Jadi ini sama seperti sebelumnya, pakai model yang confirm, tapi kita menggunakan data yang tes. Ini kita jalankan, terus jalankan tabelnya. Nah ini sama seperti tadi juga, pasti beda dengan yang confirm dan tentatif. Nah ini kan ini 2,63, 37, ini 16, 1,18, beda. Terus sama seperti yang sebelum-sebelumnya lagi, akurasinya 0% dikarenakan ada kesalahan dari saya dalam mengolah datanya. Dan cukup sepertinya, mungkin masih banyak kekurangan, dan pastinya juga ada kekurangan. Oke, cukup. Pastinya masih banyak kekurangan dari pengerjaan saya. Oleh dari itu, saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri penjelasan soal pertama saya pada video sebelumnya dan soal kedua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.